Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Anggriawan, guru bidang studi Bahasa Inggris SMA Negeri 3 Padang. Kali ini saya akan membagikan inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui surau base, strategi unik, ragam aktivitas unggul melalui Basecamp edukatif. Pendidikan seringkali menggunakan metode yang sama untuk semua siswa, tanpa memperhatikan kebutuhan individu. Namun, bagaimana jika setiap anak belajar dengan cara yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa siswa merasa jenuh karena tidak bisa mengekspresikan diri mereka. Sementara yang lain kesulitan memahami materi karena metode yang terlalu kaku. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menciptakan pembelajaran yang dinamis, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa? Okay everyone, today we will study about news item. So based on the lesson, now we will do in the Basecamp. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya sudah mencoba mengaplikasikan salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan istilahnya sesuai dengan kearifan lokal budaya Minangkabau. Untuk memetakan siswa, terlebih dahulu saya memberikan asesmen awal pembelajaran. Berikut recap kegiatan saya bersama murid-murid. 1. Saya menggunakan aplikasi Jamboard, Padlet, dan juga Bluecat. Anak-anak terlihat antusias dan mereka pastinya sudah mendapatkan feel dalam belajar sehingga mereka bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hingga akhir. Dan jangan lupa menyelipkan ice breaking ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau bisa sih ice breakingnya relate dengan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa. Kegiatan inti 6 Basecamp edukatif. Basecamp yang pertama yaitu membaca kabar atau membaca berita. Ada siswa yang belajar dengan cara visual. Mereka akan mendapatkan manfaat dari membaca kabar, di mana mereka bisa menganalisis, membaca berita, melihat struktur dan konten visual dari berita tersebut. Siswa diberi berbagai artikel berita dari media massa. Artikel ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, dari yang sederhana hingga kompleks. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa dengan minat literasi lebih bisa berkembang dengan baik. Basecamp yang kedua kita sebut dengan menjalang lidah atau latihan membaca berita. Siswa bisa mengenakan aksesoris ringan seperti tangkulak tanduk atau selendang bundokanduang. Ada siswa yang belajar secara auditori. Siswa berlatih membaca berita dengan jelas dan percaya diri. Mirip dengan seorang tukang barito, yaitu seseorang sebagai penyebar kabar dalam tradisi Minangkabau. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Manfaat diferensiasinya adalah anak-anak yang cenderung artistik atau vokal mendapat kesempatan menonjolkan bakat mereka. Basecamp yang ketiga yaitu kabarale belajar melalui kolaborasi dan kreativitas bisa mengekspresikan diri mereka dalam kabarale kaba. Basecamp ini berbentuk rumah gadang mini dengan dekorasi yang karya ornamen khas Minang. Dalam kelompok kecil, siswa membuat segmen berita mereka sendiri dengan skrip dan pembagian tugas sebagai pembaca berita. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas siswa, menciptakan suasana barale kaba seperti perayaan atau penyampaian berita besar di kampung. Indikator diferensiasinya yaitu setiap kelompok dapat memilih cerita lokal yang lebih sederhana dan isu global yang lebih kompleks. Basecamp yang keempat, layar Minang. Karaoke membaca berita. Ada siswa yang lebih nyaman belajar melalui imitasi atau meniru contoh yang ada. Siswa menonton klip pembaca berita profesional dan meniru dengan membaca berita yang sama, memperhatikan gaya penyampaian dan intonasi seperti dalam tradisi Basilek Kaba.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa untuk meniru penyampaian berita profesional dengan menggunakan ekspresi dan nada yang tepat. Diferensiasi dalam proses ini adalah siswa dapat memilih klip yang sesuai dengan kemampuan mereka dan pastinya siswa yang lebih tertarik pada visual. Basecamp yang kelima kita sebut dengan Babalah Kaba budaya. Untuk siswa yang belajar dengan pemikiran kritis, Babalah Kaba memungkinkan mereka menganalisis berita dalam bahasa asing dan membahas konteks budaya serta penyampaian berita dalam perspektif yang berbeda. Basecamp ini berbentuk seperti balairung dengan susunan tempat duduk melingkar. Siswa menerjemahkan segmen berita dari sumber asing ke bahasa Indonesia atau bahasa Minang. Kemudian berdiskusi tentang perbedaan penyajian berita antar budaya. Mereka duduk melingkar, meniru tata cara musyawarah di balairung adat untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan kolaborasi. Manfaat diferensiasinya adalah siswa dengan minat dalam sosiologi atau budaya dapat berkembang dalam aktivitas ini. Basecamp yang keenam, Malape Kaba, penampilan laporan berita. Akhirnya, setiap siswa akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar mereka di sesi Malape Kaba, sebuah studio seni mini dengan tema alam Minangkabau seperti bahan seni, kertas, cat air, lukisan, talempong, dan alat musik Minang lainnya sebagai inspirasi visual. Siswa menampilkan segmen berita mereka di depan kelas atau merekamnya sebagai video, mirip dengan tradisi Malape Kaba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan menyampaikan berita secara efektif di depan audiens. Di sini, mereka bisa menampilkan segmen berita baik secara langsung maupun melalui video, sehingga setiap siswa bisa berpartisipasi dengan gaya yang paling sesuai dengan mereka. Nilai diferensiasinya adalah siswa dapat memilih untuk menampilkan langsung atau merekamnya sesuai dengan kenyamanan mereka. Colleges are in one of the traditional market. Dengan pendekatan Basecamp dan diferensiasi melalui istilah kearifan lokal Minangkabau, setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengenali tentang kearifan lokal Minangkabau menggunakan istilah dan ornamen-ornamen yang berhubungan dengan Minangkabau. Karya inovatif pembelajaran diferensiasi melalui Surau Base. Semoga menginspirasi ya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, saya mengadakan sharing session terkait praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui Surau Base di kalangan satuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahroni MPD, Kepala SMA Negeri 3 Padang. Sangat mendukung model pembelajaran Surau Base yang sudah diterapkan oleh salah satu guru bahasa Inggris kita, Ibu Ayu, di mana program strategi pembelajaran yang diferensiasi yang dilakukan kita yakini akan bisa meningkatkan ketertarikan, mutu, dan ketercapaian capaian pembelajaran pada bidang studi bahasa Inggris. Kita berharap model Surau Base ini bisa dikembangkan, bisa menjadi praktek baik bagi Bu Ayu, sebab akan berpengaruh kepada minat belajar dan motivasi peserta didik dalam mempelajari pembelajaran bahasa Inggris. Selamat Bu Ayu, semoga program Surau Base ini akan bisa terus berlanjut dan memotivasi semua warga SMA Negeri 3 Padang untuk berbuat terbaik pada pembelajaran yang dilakukan di kelas masing-masing. SHMKN, orang tua dari Namira Syafarehana. Belajar bahasa Inggris, menurut informasi dari anak saya, terasa seru dan menyenangkan, dan materi yang disampaikan jadi lebih mudah dipahami. Saya belajar berbasis Basecamp Minang tadi sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya, karena di sini kami bisa belajar berkelompok dan mendengarkan video yang ditayangkan oleh Miss tadi. Pelajaran berdiferensiasi dengan metode Surau Base yang dilakukan Bu Ayu di kelas itu sangat menarik